أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali tadabbur kita membahas tentang kisah keluarganya Imran yang berada di dalam Al-Qur'an. Kisah Imran ini adalah kisah keluarga yang dalam lingkungan keluarga tersebut banyak bukan kemujizatan bahasanya, banyak sesuatu kejadian yang kejadian itu di luar dari nalar manusia. Salah satunya contohnya bagaimana Maryam yang bisa melahirkan Nabi Isa tanpa bapak. Masih banyak lagi kemujizatan atau keistimewaan yang kita lihat dari keluarga Imran ini. Apa yang menyebabkan kisah Imran ini tercantum di dalam Al-Quran? Karena kisah ini menceritakan kisah-kisah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kisah kebalikan dari kisah yang sebelumnya, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga di dalam ayat ini bagaimana menceritakan tentang keutamaan keluarga Imran, yaitu keluarga yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat sebelumnya kita akan ulang awal kisah tentang keluarga Imran ini diawali dari ayat ke-33. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih. Istafa ini adalah bahasa Arab memilih. Itu ada beberapa, kita ulang sedikit kisah ini Bu ya, karena kemarin kita belum selesai terakhir sekali. Bahasa Arab memilih itu ada beberapa kata. Ada ikhtaro, ada ikhtiar, orang bilang ikhtiar itu berusaha atau memilih. Ada istofa. Kalau ikhtaro itu sekedar memilih, tapi pilihannya itu biasa saja. Tapi kalau istofa, ini adalah pilihan yang terbaik di antara yang baik. Jadi sudah top, yang paling topnya. Maka Nabi Muhammad itu dikatakan Mustafa. Ada dijadikan salawat ya Bu. Sayyidil Mustafa. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pilihan yang paling terbaik, manusia yang dipilih yang paling terbaik di antara manusia yang lainnya. Maka istafa ini adalah keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluarga-keluarga yang lain. Apa spesialnya keluarga tersebut? Yang pertama di sini innallaha astafa Adama wa Nuha. Ada yang dipilih sini Adam dan Nuh. Tapi tidak menggunakan istilah keluarga, beda dengan wa ala Ibrahim
wa ala Imrana 'alal 'alamin. Ada perbedaan sedikit. Kalau Nabi Adam tidak disebutkan keluarganya, sedangkan Nuh juga tidak disebutkan keluarganya, sedangkan Ibrahim dan Imran disebutkan keluarganya. Ini sudah saya sampaikan ketika awal-awal kita tadabbur. Salah satunya, Adam itu ada keturunannya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kisah Qabil dan Habil, sehingga tidak dikatakan Adam itu dimasukkan ala. Tapi kenapa Adam terpilih di sini? Karena Adam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sempurna yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasannya kenapa Adam terpilih, tapi keluarganya tidak dimasukkan ala Ibrahim, ala Adam. Kemudian wa Nuhan. Nuh sini juga kalimat terjemahannya tidak menggunakan bahasa keluarga. Karena Nuh ini, kenapa Nuh terpilih? Salah satu Nuh ini terpilih adalah Nabi yang paling sabar dalam berdakwah, Nabi yang paling panjang dalam berdakwah, yaitu selama 950 tahun. Ini kita sudah cek ayatnya sebelumnya. Tapi dari keluarganya sendiri anaknya tidak mau ikut, sehingga dia tidak dikategorikan ala Nuhan. Tapi Ibrahim beda. Ibrahim dia dimasukkan ala Ibrahim karena anaknya Ismail dan keturunannya Ismail, Yakub dan seterusnya, semuanya Ishak, wa Ismail wa Ishak, kemudian dan seterusnya, itu keturunan dari banyak nabi dan orang-orang yang taat. Maka digunakan kalimatnya ala Ibrahim. Dan begitu juga ala Imran. Imran ini adalah, Imrannya sendiri ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya juga Hannah adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anaknya lagi Maryam adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memelihara Maryam, yaitu Nabi Zakaria, juga orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak dari Maryam, Nabi Isa, adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka digunakan kalimatnya ala Imran 'alal 'alamin, yaitu alam ini adalah segala alam, atau dari kita sering menggunakan dalam membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, artinya semesta alam. Jadi inilah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh isi yang berada di dalam ini, manusia yang terbaik, yaitu Adam, Nuhan, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ini adalah pembuka dari cerita kisah Imran. Tapi dari Adam, Nuh, Ibrahim, dan Imran tidak ada sebenarnya mereka bedanya. Mereka itu sebenarnya satu keturunan, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Termasuk kita juga. Maka di dalam ayat 34, dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Ini masih menceritakan tentang Imran. Nanti baru cerita tentang istrinya. Apa di ayat 34-nya? Sebagai satu keturunan. Jadi sebenarnya baik Nuh, baik Ibrahim, baik Imran maupun kita, semuanya adalah satu dari kesatuan, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Wallahu sami'un alim. Sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ini masih penjelas dari ayat yang di atas. Saya tidak terlalu panjang menjelaskannya karena kita fokusnya di ayat ke-37. Kemudian kita masuk di ayat ke-35. Ilqalat imra'atu Imrana rabbi. Ini baru cerita istrinya. Tadi cerita Imran, sekarang masuk cerita istrinya. Ilqalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Imran ini dan Hannah ini lama tidak memiliki anak. Jadi mereka ini lama tidak memiliki anak, kemudian ingin sekali punya anak. Nah, akan tetapi nanti apabila mereka diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istrinya Imran, Hannah, bernazar. Tapi nazarnya ini semata-mata
tidak ada kepentingan pribadi seperti kita. Kalau kita kan ada sesuatu yang kita inginkan, baru kita bernazar. Contoh, kalau Hannah ini lebih kepada akhirat nazarnya. Tidak ada kepentingan untuk pribadinya. Kalau kita bernazar, ada kepentingan untuk pribadi kita. Contoh sederhana, ya Allah, nanti kalau anak saya lulus sekolah, atau saya bisa beli ini, saya bernazar, atau saya dapat rezeki. Tapi kalau Hannah tidak. Kalau seandainya aku diberikan keturunan, maka anakku akan aku nazarkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Jadi untuk beribadah atau untuk mengurus masjid ketika itu tempat ibadah. Sedikit pun tidak ada kepentingan bagi Hannah. Seharusnya bagi seorang ibu yang lama tidak memiliki anak, tiba-tiba ketika diberikan keturunan, anak itu masih kecil langsung ditinggal. Kalau kita saja ibu ya, dalam keseharian punya anak ditinggal 2 hari saja kadang kepikiran. Wah ini gimana anak saya? Atau ibu-ibu yang punya anak merantau, pergi sekolah ke luar negeri. Mungkin kepikiran terus. Tapi Hannah tidak. Anak itu masih kecil langsung ditinggalkan, usianya dihabiskan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Jadi inilah nazarnya Hannah. Jadi idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu agar janin yang di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi di ayat ke-35 ini Hannah bernazar. Akhirnya nazarnya diterima. Nazarnya itu maksudnya apa? Diberikan janin. Melahirkan. Tapi kan ketika itu tidak sama dengan kondisi zaman sekarang. Kalau orang zaman sekarang, contoh hamil usia 4 bulan kemudian USG, ini anaknya laki-laki atau perempuan bisa ketahuan. Tapi ketika itu kan tidak ada teknologi secanggih sekarang. Maka harapan dari Hannah, beliau tuh ingin sekali memiliki anak laki-laki. Karena kalau anak laki-laki tidak ada halangan dalam beribadah. Contoh tidak ada haid, sehingga tetap dalam keadaan suci terus bisa mengurus masjid seutuhnya. Kemudian seorang laki-laki memiliki tenaga lebih kuat. Jadi apabila mengurus masjid lebih maksimal. Akan tetapi kebalikan. Jadi Hannah ketika itu ada rasa kecewa sedikit, tapi tetap Allah terima, karena memang ketika itu juga orang yang boleh mengurus masjid hanya laki-laki, perempuan itu tidak boleh pada masa ketika itu. Maka di ayat ke-36-nya, ayat ke-36, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah telah tahu apa yang dilahirkan. Maksudnya di sini apa? Dia agak kecewa. Selama ini dia minta anak laki-laki agar bisa maksimal mengurus Baitul Maqdis. Tapi aku telah melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Jadi sebenarnya Allah tuh lebih tahu maksud di balik itu semuanya. Kenapa? Walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maksudnya apa? Ini perkataan Hannah. Mengatakan kepada Allah, wahai Allah, walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Dari segi kekuatannya, dari segi mungkin dari kesuciannya, mungkin mengurus masjid, laki-laki tidak ada masa haidnya. Tapi apa kata Allah? Sesungguhnya sesungguhnya sebenarnya sama saja. Tidak ada, karena tolak ukur seseorang itu baik atau mulia atau tidaknya tergantung adalah dari segi ketakwaan dan kepatuhannya. Dan Maryam ini adalah anak yang patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kondisi zaman sekarang ya Bu ya. Banyak juga terkadang perempuan itu mengalahkan karir laki-laki. Tergantung juga, ada juga perempuan yang lebih taat dalam beribadah dari segi laki-laki. Tapi tidak
sampai menjatuhkan derajat laki-laki. Dalam hal keluarga, laki-laki tetap jadi pemimpin. Tapi sewaktu-waktu banyak juga perempuan yang lebih pintar dibandingkan laki-laki. Maka di sini walaysa dzakaru kal unsa. Jadi bantahan perkataan Hannah bahwa Allah tetap terima doanya, keinginannya. Maka ketika itu wa inni sammaituha Maryam, dan aku memberi namanya Maryam. Kenapa di sini digunakan kalimatnya aku? Biasa orang kalau memberikan anak itu musyawarah. Ada bapaknya, ada ibunya, ada neneknya. Tapi di sini menggunakan bahasanya aku. Aku di sini apa? Yang namanya aku itu seorang diri. Maka siapa yang memberikan nama Maryam ini adalah Hannah, ibunya langsung. Kenapa bapaknya tidak ikut serta? Karena bapaknya meninggal ketika Maryam masih dalam kandungan. Jadi Maryam ini yatim. Jadi bapaknya meninggal itu ketika Maryam masih dalam kandungan. Tapi bapaknya ini adalah orang yang terpandang, suku yang terpandang, orang yang taat, jadi orang yang disegani. Ini bapaknya Maryam ketika masih hidup. Maka wa inni a'udzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian Hannah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Salah satu juga keistimewaan Maryam ini adalah dia tidak diganggu oleh atau digoda oleh syaitan. Ini salah satu keistimewaan dari Maryam. Jadi ini doa-doa yang diminta oleh Hannah kepada Maryam. Ini tadabbur kita yang sebelumnya, saya singkat saja. Sekarang baru kita masuk di 37, lanjutan dari tadabbur yang sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di ayat 37, maka Tuhan menerima sebagai nazarnya dengan penerimaan yang baik. Jadi fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Jadi nazarnya Hannah ingin anaknya yang pertama bisa mengurus Baitul Maqdis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang kedua oleh Hannah yaitu agar Maryam dan keturunannya terhindar dari godaan syaitan. Ya, kita ulang lagi di ayat ke-37 bahwa ayat ini menjelaskan tentang bagaimana diterimanya doa Hannah, ibunya Maryam, yaitu salah satu doanya diterima untuk mengurus Baitul Maqdis, dan yang kedua diterima doanya agar anaknya yaitu Maryam keturunannya terhindar dari godaan syaitan. Ini yang luar biasa ya, Bu ya. Terhindar dari godaan syaitan. Karena kita dalam kehidupan ini kan kadang digoda syaitan ya, Bu ya. Tapi spesialnya untuk Maryam ini terhindar dari godaan syaitan. Kemudian di ayat berikutnya wa ambataha nabatan hasana. Ambatahan ini kalau bahasa diterjemahkan tumbuh. Kalau sini membesarkan dengan pertumbuhan yang baik. Jadi wa ambataha nabatan hasana. Jadi Maryam ini tumbuh walaupun tidak ada bapaknya, tapi dia tumbuh dengan keadaan yang baik. Nah, siapa yang memeliharanya? Wa kaffalaha Zakaria, yaitu menyerahkannya adalah pemeliharaan kepada Zakaria. Sebelum kisah ini dipelihara oleh Zakaria, para ulama berbeda pendapat tentang kapan Maryam itu diserahkan ke Baitul Maqdis. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Maryam itu mulai dinazarkan untuk mengurus masjid di usia 2 tahun. Kenapa dikatakan 2 tahun? Setelah selesai susuan dari ibunya.
Jadi kan seorang anak itu dulu kita pernah tadabbur berapa lama waktu anak menyusu kepada ibunya, semasa 2 tahun. Maka pendapat ulama ada mengatakan, jadi usia 2 tahun setelah selesai masanya untuk menyusu, maka Maryam diletakkan di Baitul Maqdis. Kemudian pendapat yang lain ada ulama mengatakan bahwa Maryam itu begitu dilahirkan langsung diletakkan ke Baitul Maqdis. Jadi ada 2 pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat adalah ketika Maryam sudah selesai masa menyusu kepada ibunya Hannah. Kemudian jadi bingung ini gimana anak kecil tidak ada yang mengurus. Ketika dinazar ke Baitul Maqdis tidak ada yang mengurus. Tapi di dalam ayat ini siapa yang memelihara? Wa kaffalaha Zakaria. Nah, ketika sudah tahu bahwa Maryam ini akan diletakkan atau ditinggalkan di Baitul Maqdis untuk mengurus masjid, banyak sekali orang yang ingin mengurus Maryam. Yang pertama alasannya kenapa? Karena pertama Maryam ini adalah dari keturunan yang terpandang. Dari suku yang terpandang, karena bapaknya tadi. Biasanya Bu ya, orang saja kalau orang yang terkenal zaman sekarang, orang yang terkenal tiba-tiba ibunya kecelakaan atau bapaknya kecelakaan meninggal. Ini anaknya masih kecil. Pasti orang lihat foto anaknya gambarnya, wah ingin sekali rasanya saya yang mengurusnya. Ada yang zaman sekarang ya Bu ya, mungkin beritanya nggak perlu dijelaskan. Orang ingin sekali melihat anaknya sedih, kasihan, masih kecil. Wah, ingin sekali saya yang mengurusnya. Kenapa faktornya? Karena bapak ibunya terkenal. Begitu juga Imran itu adalah orang yang terkenal ketika itu. Suku yang terpandang, bangsawan. Sehingga Maryam ini terkenal sudah dari bapaknya itu. Dari bapaknya dia sudah terkenal. Sehingga orang berbondong-bondong. Adalah saya saja yang memelihara Maryam. Karena memang dari Maryam ini keturunan bangsawan yang sangat terkenal. Bapaknya Imran. Dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bagaimana cara Allah untuk memelihara Maryam tersebut? Maka ketika itu diadakan undian. Bagaimana cara melakukan undiannya? Siapa yang berhak memelihara Maryam? Yaitu cara undiannya diambil panah, termasuk Zakaria, Nabi Zakaria di dalamnya yang ikut undian. Nah, bagaimana cara undian tersebut yang berhak memelihara Maryam? Diambil panah, kemudian panah itu dilepaskan. Nah, barang siapa yang panah itu bisa jadi dilepaskan di atas permukaan air di laut. Jadi barang siapa yang panah itu tidak tenggelam masuk ke dalam air, dialah yang berhak memelihara Maryam. Nah, jadi dia kan ada orang buaya kalau melempar batu, itu batunya di atas loncat-loncat di permukaan air. Nah, zaman dahulu ketika itu panah. Jadi panah itu ketika dilepas, barang siapa yang panahnya tidak masuk ke dalam air, dia bisa berjalan di atas permukaan air, itulah yang berhak memelihara Maryam. Maka ketika itu panah yang bisa berjalan di atas permukaan air, tidak tenggelam di dalam laut, itu adalah panah busuknya Zakaria. Maka ketika itu Zakaria lah yang berhak memelihara Maryam. Kemudian, kenapa juga Allah pilih Zakaria sebagai memelihara Maryam? Karena istri Zakaria itu adalah kakaknya Hannah. Ada yang mengatakan kakaknya, ada yang mengatakan saudaranya. Maka ini lebih meyakinkan lagi bahwa Maryam ini sebenarnya dipelihara oleh tantenya sendiri, oleh keluarganya sendiri, sehingga dia lebih terjaga. Jadi kalau seandainya ada orang yang memelihara tidak ada hubungan darah sedikit-sedikit pun, dikhawatirkan nanti dia berbuat yang macam-macam. Tapi skenarionya yang memelihara rupanya masih yang memenangkan busur tadi adalah Zakaria, dan yang menjaganya adalah istri Zakaria. Nah, istri Zakaria itu mandul juga lama tidak memiliki anak. Nanti ada skenario ceritanya juga bagaimana Nabi Zakaria memiliki anak juga. Nah, jadi ketika itu Maryam ini dipelihara oleh Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria yang memenangkan undian tersebut yang panahnya bisa berjalan di atas permukaan air. Kemudian, bagaimana keistimewaan Maryam ketika dipelihara oleh Nabi Zakaria?
Jadi Maryam itu tadi kan sudah ditinggalkan di masjid, tapi tetap dalam pengawasan Nabi Zakaria. Jadi sekali-sekali Nabi Zakaria itu melihat bagaimana Maryam. Kenapa masih anak kecil? Nah, apa yang terjadi ketika Nabi Zakaria melihat Maryam di mihrabnya? Mihrab ini adalah tempat beribadah. Atau kalau diterjemahkan secara bahasa, mihrab ini terambil dari kata harb. Apa itu harb? Artinya perang. Kenapa dikatakan perang? Di dalam orang beribadah, itu dia sebenarnya berperang tentang bagaimana melawan hawa nafsunya, berperang bagaimana dia melawan syaitan agar dia bisa khusyuk dalam beribadah. Maka dia dinamakan mihrab. Jadi mihrab itu ada beberapa makna. Yang pertama, mihrab itu tempat yang tinggi. Kalau laki-laki dia berada di depan, kalau perempuan dia berada di belakang. Nah, ketika itu karena Maryam dia perempuan, maka mihrabnya berada di belakang Baitul Maqdis dan tempatnya lebih tinggi. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, mihrab itu adalah bagaimana seseorang ketika melaksanakan ibadah dia terbebas dari urusan duniawi. Jadi orang yang perang itu kan melawan dari hawa nafsu ketika berperang. Kemudian wajada 'indaha rizqa, didapati ketika Nabi Zakaria masuk kepada mihrabnya Maryam, dia dapati rizki di dalam mihrabnya, makanan di dalam mihrabnya Maryam. Kemudian kenapa Nabi Zakaria bertanya, qala ya Maryamu anna laki hadza? Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Kenapa ditanyakan oleh Nabi Zakaria? Karena makanan yang ada di sisi Maryam itu adalah makanan yang belum musimnya datang. Waktunya itu belum ada. Contoh zaman sekarang kan kalau buah-buahan musimnya belum datang, sulit mencarinya. Sedangkan Maryam tadi tidak pergi kemana-mana. Buah itu datang. Lantas, apa kata Maryam? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh? Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia hendaki tanpa perhitungan. Nah, jadi salah satunya kenapa Maryam mendapatkan rizki yang tidak diduga-duga oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu jawabannya karena Maryam ini adalah hamba yang patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran atau hikmah dari pelajaran dalam ayat ini dalam kehidupan kita, ibu-ibu, kalau kita lihat? Apa tadi yang ditanya Nabi Zakaria kepada Maryam, ibu? Apa yang ditanya Nabi Zakaria kepada Maryam? Yaitu makanan. Dan makanan itu sesuatu yang aneh, yang belum tiba masanya dia harus musimnya datang, tiba-tiba ada. Maka dalam kehidupan ini, Bu, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Maryam ini? Kalau seandainya kita punya anak, tiba-tiba ada keanehan yang di luar dari kebiasaan, kita harus tanya, ini kenapa bisa seperti ini? Atau tiba-tiba ini anak nampaknya ada lainnya. Jangan kita biarkan saja. Harus kita cari tahu. Sebagaimana Nabi Zakaria mendidik Maryam. Dia tanya, qala ya Maryamu anna laki hadza? Maryam, ini kamu datang bawa makanan dari mana? Takut dikhawatirkan Maryam mengambil hak orang lain. Maka dalam kehidupan kita, apabila kita memiliki anak dan sesuatu dalam kehidupan anak itu ada hal yang berbeda, ada yang aneh dari kebiasaannya, maka kita harus tanya. Jangan biarkan saja. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Maryam. Bagaimana Nabi Zakaria dalam membesarkan Maryam. Maka di sini dikatakan di awalnya wa ambataha nabatan hasana. Maryam itu tumbuh dengan perkembangan yang baik. Kenapa? Karena selalu dikontrol, karena selalu diperhatikan oleh Nabi Zakaria dalam setiap perkembangannya. Baik hal makanan sekalipun, baik dalam hal ibadahnya sekalipun, Nabi Zakaria memantau bagaimana perkembangan Maryam. Kemudian
Bagaimana Maryam menjawab? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, ketika itu langsung Nabi Zakaria berpikir, Maryam saja seorang anak yang masih kecil, rezekinya bisa dijamin oleh Allah. Kemudian jawaban Maryam itu sudah dahsyat luar biasa. Kalau Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin? Maka apa yang terlintas? Ketika itu juga Nabi Zakaria langsung berpikir ingin memiliki anak. Karena Nabi Zakaria dan istrinya tidak punya anak. Contoh dalam kehidupan ibu ya. Contoh ibu-ibu main ke rumah teman ibu-ibunya yang lain. Lihat anak teman ibu, anaknya lebih soleh. Anaknya lebih baik. Contoh lebih taat, patuh terhadap orang tua. Kira-kira apa yang terbenak dalam kehidupan pikiran kita ini? Ya Allah, semoga anakku ini bisa seperti anak dia. Minta yang baik-baik. Itu kalau kita punya anak. Nah, kalau seandainya si A main ke rumah si B ini anaknya dahsyat luar biasa solehnya dan baiknya. Sedangkan si A ini tidak punya anak. Apa yang terlintas? Sudah menikah tapi lama tidak punya anak. Ya Allah, saya ingin sekali ya Allah punya anak yang soleh seperti anak ini. Pasti itu yang terpikir di pikiran kita ya Bu ya. Benar Ibu? Iya Ustaz. Betul Ya, Ustaz. itu yang terpikir secara manusiawi. Nah, karena Maryam ini bukan anak kandung Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria ini sudah lama ingin memiliki anak. Kenapa? Nabi Zakaria ini adalah orang yang cerdas. Nabi Zakaria ini adalah seorang bangsawan juga. Dan Nabi Zakaria ingin sekali mempunyai ahli waris. Karena kalau nggak punya anak, gimana punya ahli waris? Baik mewariskan ilmu maupun mewariskan yang lain. Mana dalilnya bahwa Nabi Zakaria itu ingin mewariskan ilmunya atau yang lainnya, baik dari segi harta maupun ilmu? Kita boleh buka surah Maryam ayat 1 sampai 10. Silakan siapa yang membaca Ibu terjemahnya. Surah Maryam ayat 2-nya saja langsung ke ceritanya saja. Ayat 2 sampai 10. Boleh Pak Ustaz? Silakan. Ya, siapa mau baca ini? Ayat 2 sampai 10. Atau saya baca? Ya, silakan sama baca Ibu. Yang tadi bersuara siapa tuh? Tadi Bu Momi kayaknya. Ya, Tapi kok hilang ya? Bu Sri aja, Bu Sri mah enggak. Bu Sri. Mami aja duluan. Nanti saya. Silakan, Bu Mami. Dari ayat 2 Pak langsung Ya, 10. dari 2 sampai 10. Ini kisah Nabi Zakaria. Zakaria, Maryam 1. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi." Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Allah berfirman, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman,
Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat. Yang Iya. nomor 10, Pak Ustadz, itu Ya. yang tidak bercakap 3 malam, itu kenapa ya? Iya, nanti kita lihat Ibu kisah ceritanya ya. Ya, Nah, ya. jadi salah satunya kalau orang mungkin ya Bu ya kaya raya, punya ilmu, anak nggak punya, pasti terpikir, waduh ini harta saya ini mau diwariskan kemana ya nggak punya anak. Sedangkan orang kaya raya ya Bu ya. Terkadang pun ada orang berpikir ini secara manusiawi saja. Ada orang kaya raya anaknya cuma satu, nanggung kok kaya anaknya cuma satu, sayang yang warisinnya nggak banyak ya. Kadang kita pingin ya seperti itu. Nah, Nabi Zakaria ini selain dia memiliki ilmu wawasan yang luas dan beliau ini orang bangsawan juga. Jadi beliau ini ingin secara manusia ini ingin ada yang mewarisi baik dari ilmu maupun yang lainnya. Dan ini yang terbesit di dalam hati Nabi Zakaria. Dan ketika itu di mana posisinya Nabi Zakaria ketika terbesit ada pikiran seperti itu? Yaitu ketika melihat jawaban Maryam. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kalau Allah berkehendak apa yang gak mungkin. Jadi itulah jawaban Maryam yang sangat dahsyat. Anak kecil bisa menguatkan ketauhidan Nabi Zakaria terhadap bahwa Allah kalau sudah berkehendak apa yang tidak mungkin. Ini salah satu keistimewaan Maryam. Maka tadi kalau ditanya kenapa Maryam itu bisa mendapatkan rizki yang luar biasa atas dasar ketakwaannya. Dulu kita pernah membahas ada beberapa faktor dalam kehidupan yang ini kehidupan kita bisa mendatangkan rizki. Yang pertama, rizki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rizki yang dijamin. Baik orang kafir sekalipun, kalaupun dia tidak taat, dijamin oleh Allah. Ini dulu pernah kita bahas, boleh dibuka dari surah Hud ayat 6. Atau rizki yang tidak diduga-duga. Itu dalilnya surah At-Talaq, surah 65 ayat kedua. Rizki karena anak, surah 17 ayat 31. Atau rizki karena memperbanyak istighfar. Jadi kalau lagi rizki seret, susah rizki, perbanyak istighfar. Itu bisa mendatangkan rizki juga. Surah 71 ayat 10 sampai 11. Kemudian rizki karena menikah. An-Nur 24, surah 24 ayat 32. Rizki karena bersyukur. Surah Ibrahim ayat ke-7. Kemudian tadi rizki yang tidak terduga-duga atau rizki karena ketakwaan itu sama yang nomor 2 tadi. Kemudian rizki karena sedekah. Itu Al-Baqarah ayat 245. Atau rizki karena kita berusaha. Itu surah Ibrahim, surah An-Najm surah 52 ayat 39. Ini adalah penyebab-penyebab salah satu didatangkan rizki. Maka atas dasar ketakwaan seorang Maryam, seorang wanita yang masih muda, maka Allah akan datangkan rizki yang tidak terduga-duga. Itu tadi dalilnya rizki yang tidak terduga dalam surah At-Talaq ayat kedua. Kenapa faktornya tidak terduga? Karena ketakwaan. Boleh kita buka At-Talaq ayat 2. Jadi Maryam itu adalah wanita yang bertakwa, mematuhi perintah Allah, mengurus masjid, sehingga rizkinya tidak terduga-duga. Boleh kita buka At-Talaq, satu saja kita buka, karena ini rizki yang berkaitan dengan Maryam. Surah At-Talaq, surah 65 ayat kedua. Silakan siapa mau baca Ibu? Ayat 2 ya Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kemudian di ayat ketiganya. Jadi pertama, kalau orang bertakwa diberikan jalan keluar. Seperti Maryam tadi, ada saja jalan keluarnya, rezeki selalu datang. Berikutnya, terjemahan. Bismillah. Dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, jadi Maryam itu kan mengurus masjid, Ibu ya, mengurus Baitul Maqdis. Tapi rizkinya cukup, nggak pernah kekurangan. Kalau sudah tibanya makan, bahkan makanan itu makanan yang di luar logika manusia yang seharusnya sulit sekali dicari makanan itu, tapi ada di sisi Maryam. Sehingga ini yang membuat Nabi Zakaria langsung berpikir, wah ini luar biasa ini Maryam ini. Dan menguatkan ketauhidan Zakaria, Nabi Zakaria. Maka itu tadi di ayat ke-37 bagaimana salah satu pertumbuhan Maryam itu berada di sisi Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria juga bertambah keimanannya karena melihat bagaimana ketakwaan Maryam. Di ayat 37 silakan ada yang mau tanya sebelum kita lanjut ke ayat 38 itu. Pak Ustadz, boleh? Ya boleh, Bu. Pak Ustadz, ini kan Maryam maksudnya diberikan ke mihrab itu. Nah itu kan sebetulnya sudah diundi, yang pemenangnya kan Zakaria. Kenapa mesti harus ke masjid ya, ke mihrab itu Pak Ustadz? Jadi diurus di keluarga Zakaria aja gitu maksudnya. Kenapa harus ke masjid juga? Ya, pertama kan gini Bu, nazar ibunya Hannah, kisah sebelumnya. Hannah kan, ya Allah kalau seandainya aku punya anak, aku bernazar anak yang aku lahirkan ini akan ku nazarkan untuk mengurus masjid, yaitu Baitul Maqdis. Tiba-tiba Allah berikan anak nazar tersebut dikabulkan oleh Allah, fataqabbalaha, Allah terima nazarnya Hannah. Kemudian apalagi permintaan Hannah ibunya Maryam, jangan digoda oleh syaitan, dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya diletakkan anak itu berada di Baitul Maqdis, di mihrab, tempat yang tinggi. Namanya anak kecil, gak mungkin dilepaskan dari pengawasan ya Bu ya. Iya. Nah, akhirnya karena Imron ini orang yang terpandang, orang yang terkenal, bangsawan, tapi bapaknya kan sudah almarhum, sudah meninggal. Sehingga Maryam ini terkenal. Oh, Maryam ini anak almarhum ini. Semua orang kenal. Karena bapaknya orang yang terkenal, orang yang taat. Sehingga semua orang ingin menjadi pengurus. Bagaimana membesarkannya. Karena ibunya itu sudah melepaskan totalitas ke masjid. Tapi kan tidak bisa, namanya anak kecil perlu pemantauan. Anak usia 2 tahun Ibu. Kalau ibarat mungkin seperti Najah sekarang. Najah baru 1,5 tahun. Ini hampir besar sedikit dari Najah. Namanya anak kecil seperti itu nggak mungkin dilepas ya Bu ya. Maka orang berbondong-bondong karena ingin mendapatkan keistimewaan dari bapaknya. Wah, saya memelihara anak orang terpandang nih. Karena pasti kalau zaman sekarang orang senang juga. Saya membesarkan anak orang terpandang. Akhirnya ketika itu masyarakat ingin semuanya memelihara Maryam. Karena sebenarnya Maryam itu dari kecil saja sudah dilihat keistimewaannya. Bagaimana ibunya bisa manggup memberikan, jadi banyak keistimewaan dari Maryam. Akhirnya bagaimana skenario Allah agar Maryam ini tetap dipelihara dengan orang terdekat, walaupun orang lain banyak ingin memeliharanya. Maka dibuat undian. Undian itu bagaimana yang berhak dekat memelihara, mencek Maryam, perkembangan Maryam, semuanya dari segi ibadah, makannya. Maka ketika itu, itulah diadakan undian dengan panah. Nah, bagaimana panah itu? Apabila panah itu busurnya dilepas, dia bisa berjalan di atas permukaan air, tidak masuk ke dalam. Jadi di kulit-kulit air, biasa kalau orang pakai ferry atau pakai kapal, ada ferry itu juga kapal yang bisa berjalan hanya di permukaan kulit air atas, tidak masuk ke bawah. Ada mungkin yang tenggelam setengah. Nah ini panahnya itu berjalan di permukaan air. Yang lain masuk, berjalannya dari bawah. Maka yang itu hanya bisa Zakaria. Maka Zakaria lah yang berhak mengontrol bagaimana perkembangan Maryam ketika berada di masjid. Tapi tetap di situ juga Pak ya, di masjid, bukannya dibawa ya, tetap tinggalnya di masjid, tidak di rumahnya Zakaria. Di mihrabnya di Baitul Maqdis. Kenapa? Karena nazar dari ibunya dia untuk mengurus masjid, bukan tinggal di rumah Nabi Zakaria. Oh iya. Kasih Pak Ustaz. Ya. Bisa dipahami ibu yang lain? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan satu ayat berikutnya. Ayat ke-38. Bismillahirrahmanirrahim.
Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Maka tadi kan ketika mencek, maka saya katakan suatu ketika itu juga langsung Nabi Zakaria teringat kembali. Ya Allah, saya tuh ingin punya anak. Dulu pernah ingin punya anak tapi tidak diberikan juga. Maka ketika melihat bagaimana ketakwaan Maryam, maka bahasanya di sini hunalika da'a Zakaria. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa. Di sana tuh maksudnya di mana? Di mihrab ketika mencek Maryam. Langsung di tempat itu juga. Langsung ketika di tempat itu terbesit langsung Nabi Zakaria. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Jadi pingin. Karena melihat anak baik itu, apalagi orang yang baik saja yang punya anak, melihat anak baik, pingin anaknya menjadi baik. Apalagi orang yang nggak punya anak, melihat anak yang taat, pingin sekali. Ya Allah, saya pingin yang ada mewarisi baik dari ilmu, harta, apalagi yang seperti Maryam ini. Akhirnya di tempat mihrab tersebut, hunalika, di sanalah, makna di sanalah ada di dalam mihrab tersebut, tempat Maryam yang ada hidangan makanan tadi. Lantas ketika itu Nabi Zakaria berdoa, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka di sini, ya Tuhanku, berilah aku. Jadi habli ini adalah sifat Allah. Terambil kata wahaba. Habli, mintanya ke Allah. Dan kita lihat Ibu ya, para nabi itu kalau berdoa, ini satu catatan. Para nabi itu kalau berdoa jarang menggunakan kalimat ya. Ada orang ya Rabbi, ya Allah. Ada orang doa seperti itu, Bu. Ya Rabbi, ya Allah. Nah, jadi para nabi itu kalau berdoa mereka tidak menggunakan istilah ya. Ya itu artinya wahai. Yang namanya wahai itu maknanya jauh, hai panggil seperti memanggil, namanya jauh. Tapi para nabi itu kalau mau berdoa langsung ya Tuhanku. Kenapa? Karena mereka itu menganggap dekat dengan Tuhannya. Maka para nabi itu kalau berdoa Rabbi langsung. Seakan-akan mereka itu dekat dengan Allah. Habli. Habli itu apa maksudnya? Dari terambil dari kata wahaba. Yaitu memberi tanpa imbalan. Jadi Allah itu salah satu sifatnya habli, wahaba. Allah itu ketika memberi, dia nggak minta imbalan seperti manusia. Kemudian dalam Asmaul Husna, apa dalam Asmaul Husna? Sifat Allah, ya Wahhab, ya Razzaq, ada kata ya Wahhab ya. Apa itu pengertian dari ya Wahhab? Allah itu memberi tanpa meminta. Kalau kita terkadang memberi ya Bu ya. Contoh ada orang bersedekah, memberi. Tapi terkadang uang dari sedekah itu dari hasil kerja dari perusahaan. Jadi ada faktor yang lainnya. Tapi kalau Allah memberi tidak ada yang berkaitan dengan yang lain-lainnya. Contoh orang mau bersedekah, memberikan ke orang lain, tapi ada faktor di belakangnya, mungkin dari gajinya, dari perusahaan, atau dari uang suami, atau dari hasil kerja kita, ada faktor-faktor di belakangnya. Tapi kalau Allah memberi, wahab, tidak ada orang-orang yang terikat dengan pemberian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Tuhanku berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Langsung mintanya dari sisi Allah. Oke, Bu. Sekarang dalam kehidupan kita nih Bu ya. Dari sisimu ini apa Ibu maksud dari sisimu? Ada contoh Bu Momi pinjam pulpen. Pinjam pulpen ke saya. Kebetulan saya nggak punya bawa pulpen. Zulfirman pinjam pulpen dong. Aduh Bu, saya nggak punya pulpen. Saya boleh pinjamkan dulu pulpen itu ke pulpennya Bu Sri. Kemungkinan bisa dari sisi orang lain, tapi prosesnya saya yang meminjamkan. Tapi ada juga orang yang meminta, Bu Mumi pinjam, Zulfirman pinjam pulpen, mungkin bisa langsung punya saya. Maka yang terbaik itu yang mana? Yang punya saya atau dari punya Bu Sri? Prosesnya agak panjang. Yang terbaik langsung dari saya. Dari Ustadz. Ya, maka di sini Nabi Zakaria itu langsung diberikan keturunan dari sisi Allah. Langsung Allah yang memberikan. Maka otomatis ini bukan keturunan yang biasa. Pasti keturunan yang terbaik. Maka di sini dikatakan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan
thayyibah. Dalam kita berdoa untuk anak, ada beberapa yang kita minta. Jadi kata-kata keturunan itu didekatkan dengan 3. Yang pertama, ketika kita minta kepada Allah atas dasar keturunan kita, mintalah dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan aku keturunan yang baik. Ini yang harus kita minta. Yang kedua, Rabbi habli minas salihin. Ini tadi doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli minas salihin. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh atau solehah. Yang ketiga, qurrata a'yun. Ya Allah, dzurriyyatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan aku keturunan agar keturunan itu penyejuk mata bagiku. Jadi kalau ingin doa untuk anak kita, Bu, ini doanya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini boleh dibawa sholat untuk ibu-ibu. Boleh dipraktekkan doa Nabi Zakaria. Doa yang ketiga, doa Nabi Ibrahim. Yaitu Rabbi habli minas salihin. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang harus kita minta, doa untuk anak kita agar anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan menjadi penyujuk mata bagi kedua orang tuanya. Kemudian innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Di dalam Al-Quran, Sami' ini bagian dari Asma'ul Husna. Biasa kalau di dalam Quran itu Asma'ul Husna itu sering digandengkan dengan 2. Innaka sami'un basir, maha mendengar dan maha melihat. Innallaha sami'un alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Di Quran itu biasa digandengkan kata Sami ini dengan 2 Asma'ul Husna. Sami ini kan Asma'ul Husna, maha mendengar, dan digandengkan dengan Asma'ul Husna yang lain. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menggandengkan dengan kalimat Asma'ul Husna, tapi menggandengkan dengan kalimat innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi ketika di tempat mihrab tersebut, kenapa dikatakan maha mendengar, ibu-ibu? Meyakinkan. Nah, di dalam tafsir, sebagian ulama tafsir mengatakan Nabi Zakaria karena takut malu terdengar oleh Maryam, karena ini posisi masih di tempat mihrab, hunalika masih di sana atau di tempatnya bersama Maryam. Karena melihat ketajuban Maryam, Nabi Zakaria langsung berdoa, tapi berdoanya pelan-pelan. Sehingga dengan pelan-pelan itu berharap, innaka sami'ud du'a. Allah dengar doanya. Kenapa? Ada beberapa faktor. Kenapa Nabi Zakaria doanya pelan-pelan? Yang pertama, karena Nabi Zakaria takut malu terdengar oleh Maryam. Yang kedua, Nabi Zakaria itu takut malu minta anak tapi sudah tua. Wah, saya ini sudah tua. Kalau udah tua, ada orang mungkin umurnya sudah ratusan tahun ingin punya anak. Kan malu ya, Bu ya. Kalau cucu tadi nggak apa-apa lah minta doanya. Ya Allah, semoga cucu saya semakin banyak. Tapi minta anak. Sehingga karena takut malu kepada Maryam, minta doanya dalam hati, dan agar juga tidak malu kalau yang doanya sudah tua orangnya. Nabi Zakaria kan sudah tua, lama nggak punya anak. Maka itulah alasan kenapa menggunakan bacanya Sami'un, agar Allah tetap dengar walaupun dia dalam hati. Bisa dipahami penjelasan saya, Bu? Ustaz. Ya. Di dalam Al-Quran, kalimat innaka sami'ud du'a itu hanya ada 2 ini. Di dalam Al-Quran, kalimat innaka sami'ud du'a itu hanya 2. Yang pertama, innaka sami'ud du'a dalam konteks cerita Nabi Zakaria yang sekarang. Kemudian innaka sami'ud du'a yang kedua, ada yang tahu, Ibu, cerita siapa? Mungkin pernah dengar sebelumnya. Ada di doa Nabi Ibrahim. Benar, Ibu. Doa Nabi Ibrahim, surah Ibrahim ayat ke-39. Boleh kita buka, Ibu. Surah berapa ya Nabi? Surah Ibrahim, ayat ke-39. Surah Ibrahim ayat 39.
Jadi dalam 30 juz itu kalimat innaka sami'ud du'a cuma 2. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Apa kaitannya innaka sami'ud du'a dengan dua orang nabi ini, Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim? Ada yang bisa jawab kira-kira, Ibu? Diberi keturunan, Ustaz. Ya, karena anak ya, dua-duanya sudah lama pingin punya anak, nggak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim punya anak ketika sudah tua. Nabi Zakaria ketika punya anak juga ketika sudah tua. Jadi mereka tuh berdoa, mungkin ada faktor malu, nggak berani kuat-kuat. Tadi apalagi di depan anak kecil dari doanya Maryam. Maka tetap, ya Allah, semoga walaupun ini engkau dengar doaku, aku pingin punya anak yang soleh. Tapi Nabi Ibrahim juga diberikan anak yang soleh, Ismail dan Ishak. Maka inilah salah satunya, Nabi Ibrahim tuh orang yang sudah tua lama punya anak. Nabi Zakaria juga orang yang tua lama punya anak. Tapi mereka tidak putus asa, selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan, dan doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami di ayat ke-38, Ibu? Iya, Pak Ustaz. Silakan yang mau tanya sama ayat 38, Ibu. Ini karena setelah lagi waktu asar ini. Mungkin 2 ayat kita namanya cukupnya, Ibu. Nabi Zakaria akhirnya punya anak ya? Punya anak. Siapa anaknya? Yahya. Nanti ceritanya Yahya punya anak. Dan Yahya itu yang langsung memberikan namanya Allah. Tapi kalau Maryam tadi yang memberikan nama ibunya. Nanti kalau Yahya yang langsung memberikan namanya adalah Allah, perantara malaikat Jibril. Pak Ustadz, Iya. Maryamnya setelah ya apa maksud saya setelah Maryam dan Zakaria setelah punya Yahya, Maryamnya gimana Pak Ustadz? Apa dikembalikan lagi atau dibawa sama dia atau gimana? Iya, masih tetap diurus. Karena ketika terpulang dari sini, pulang dari mihrabnya Maryam, langsung ketika itu disuruh balik, nanti ke cerita terusnya, malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Zakaria bahwa istrinya di rumah hamil. Nah, nanti kisahnya, Bu. Akhirnya usia Maryam dengan Yahya itu hanya bedanya 6 bulan. Jadi sama-sama tetap diurus keduanya ini. Karena dua-duanya masih kecil. Jadi usia Nabi Yahya dengan Maryam hanya beda 6 bulan tua Maryam. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi tetap masih diurus. Bisa dipahami, Bu Momi? Jadi kan ini ketemunya masih kecil nih, ketemu di mihrab. Tiba-tiba pulang istrinya hamil. Tapi nanti dia Nabi Zakaria minta, apa tanda-tanda kalau istriku itu hamil? Akhirnya itulah tadi yang Bu Momi tanya, tidak berbicara 3 hari. Jadi bisu 3 hari. Itu ciri-cirinya. Kemudian disuruh berbanyak tasbih pagi dan petang. Ini juga sebenarnya bisa kita amalkan. Jadi kalau seandainya ada orang yang sulit punya anak atau belum punya anak, jangan banyak bicara, banyak istighfar dan bertasbih pagi dan petang. Mudah-mudahan kalau Allah mengatakan apa yang tidak mungkin, seperti Nabi Zakaria, sudah tua tapi tetap punya anak. Ustadz, ya. Apa itu? Kenapa Maryam diberi nama oleh ibunya Hanan? Kenapa bukan dari keturunan ayahnya? Maksudnya dari ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim. Imrannya sudah meninggal, Ibu. Iya. Imrannya sudah meninggal ketika masih di kandungan. Maka ketika lahir, tadi kan ceritanya kenapa orang berbondong-bondong ingin memelihara Maryam? Karena bapaknya kan sudah meninggal dan bapaknya ini bangsawan yang sangat terkenal. Pasti namanya orang yang sudah meninggal, wah ini yang saya pelihara nih anak bangsawan. Kalau seandainya bapaknya masih hidup, mungkin bapaknya saja yang memelihara. Tapi ini karena bapaknya ketika masih dalam kandungan sudah meninggal. Maka di situ bahasanya di dalam ayat sebelumnya, ayat ke-36. Wa inni samaituha Maryama. Dan dia di sini siapa? Ibunya Hannah. Jadi bapaknya nggak ikut serta. Jadi di sini kan kalau kita baca terjemahan, dan aku memberi namanya. Aku ini kan satu orang ya Bu Heni. Aku satu orang. Iya, baik. Kalau kami ini siapa? Mungkin bisa neneknya ngasih nama, bapaknya bisa kasih nama, kakaknya. Tapi di sini aku di sini siapa? Hannah, ibunya. Kenapa? Karena bapaknya sudah meninggal.
Saya pikir karena apa? Karena kecewa karena Hana mempunyai anak Maryam, bukan lelaki yang seperti diinginkan. Nah, bukan Ibu. Bukan itu. Karena baik. ketika baru mengandung, bapaknya langsung meninggal. Seperti kisah Nabi Muhammad juga, Ibu. Baik, Ustaz. Pak Ustaz, tanda-tanda ya tadi selain sebagai anak bangsawan, tanda-tanda kesolehan apa sehingga ramai-ramai orang mau mengasuh Maryam? Kan masih bayi itu Ustaz. Apa yang sudah muncul gitu dari bayinya itu? Yang pertama, keistimewaan yang dilakukan ibunya. Jadi bapaknya, ibunya ini di luar logika. Sehingga dia sebenarnya bukan anak sembarangan, Ibu. Kan luar logika. Mungkin kalau Bu Heni, mungkin ya anaknya satu sekolah di luar negeri, Bu Heni di Indonesia. Itu orangnya masih mungkin bisa dikunjungi Bu Heni pergi ke luar negeri. Tapi kan perasaan kangen itu ada, Ibu ya. Dan itu mungkin anak Ibu Heni mungkin sudah kuliah, mungkin masih kangen. Ini Maryam masih kecil, masih bayi, sudah ditinggal dan nggak dijenguk lagi. Bayangkan ini kan suatu kejadian logika di luar logika, sehingga ini anak istimewa ini. Luar biasa. Dan ketika itu istimewanya lagi, ketika zaman itu, laki-laki itu, perempuan itu tidak boleh mengurus masjid. Tapi Maryam diterima oleh Allah, boleh mengurus masjid. Ini salah satu keistimewaan lagi dari Maryam. Tapi pada masa Maryam dilahirkan, belum ada yang tahu kalau Maryam akan melahirkan Isa ya Ustaz? Belum tahu. Itu lain cerita berikutnya lagi, Bu. Nanti kisah Nabi Isa itu di mulai ayat 45. Ketika nanti Maryam sudah dewasa. Ini kan cerita Maryam masih proses pemeliharaan Zakaria. Berarti dia masih anak-anak dan remaja. Jadi waktu itu sih belum dikasih tahu tanda-tandanya ya Ustaz? Belum. Nanti itu kisahnya di ayat 45. Kita ceritakan dari Imronnya dulu, baru setelah Imron meninggal, baru ibunya, baru melahirkan, akhirnya dia ditinggal oleh ibunya, berpisah dengan ibunya, masuk pemeliharaan Zakaria, tapi masih usia anak-anak. Nah, nanti sampai dia menjelang remaja, terus dan dewasa, baru tiba-tiba nanti dia punya anak Isa. Nanti di ayat berikutnya kisahnya. Oke, baik Ustaz. Ustaz, izin tanya Ustaz. Keluarga Imron ini keistimewaannya apa ya Ustaz sampai bisa namanya diabadikan dan di salah satu Al-Quran, dan Maryam juga anaknya juga salah satu wanita yang istimewa. Iya, keistimewaannya salah satunya ini bertentangan dengan kisah sebelumnya. Sebenarnya untuk menjawab bertentangan dengan kisah sebelumnya. Yang pertama, kisah sebelumnya Yahudi dan Nasrani orang yang tidak taat kepada Allah. Maka di dalam ayat ini Allah ingin mencontohkan ada keluarga yang bapaknya taat, anaknya nggak taat perintah Allah. Nabi Adam, anaknya Qabil dan Habil, kisahnya ada yang membunuh. Nuh, berdakwah yang begitu panjang, tapi anaknya juga bermasalah, gak mau taat pada Allah. Ada keluarga yang taat, contohnya Ibrahim dan keluarga Imron. Ini sebagai contoh bahwa ada keluar dalam sisi lingkungan hidup kita, ada orang yang diuji dengan anaknya, ada yang semuanya baik, seperti itu, Bu. Nah, sehingga Imron ini adalah keluarga yang istimewa semuanya. Nah, nanti sebenarnya juga cerita ujung-ujungnya ingin mengangkat kisah Nabi Isa, bagaimana silsilah keturunan dari Nabi Isa. Seperti itu juga salah satunya, Ibu. Jadi selain taat tadi, Allah ingin menjelaskan mana keluarga yang taat, mana yang tidak taat. Jadi untuk membantah bahwa orang-orang Yahudi itu ada orang-orang dari golongan yang baik juga. Orang Yahudi dikasih nikmat, dia tidak taat. Tapi ada orang yang dikasih nikmat, dia taat. Seperti itu. Ustadz, ya. Kalau nggak salah, kalau yang orang yang di Alkitab itu Maryam diasuh sama Nabi Zakaria karena undian ya Ustadz, diundi. Iya, karena undian. Kalau di Quran pun ditafsir karena undian juga, Ibu. Ditafsir. Oh gitu. Ya. Tapi undiannya tadi itu dari panah. Yang panah tadi ya Ustadz. Ya. Benar, Ibu. Ditafsir pun dengan undian. Oke, baik Ustadz. Oke, Ibu ada yang mau tanya lagi? Jadi ini Maryam ini kalau di Kristen Bunda Maria itu ya Ustadz? Halo Bu Tutut ya.
Kalau di Kristen Bunda Maria kan ya Ustadz? Ya, Bunda Maria. Kenapa dikatakan Bunda Maria? Karena mereka menganggap anak Allah. Jadi siapa yang laki-lakinya Allah? Maria itu ibunya, anaknya Isa. Jadi anak Allah. Jadi mereka menganggap orang Kristen itu Maryam itu adalah istrinya Allah. Karena nggak punya bapak, itu kekeliruan. Padahal ini dengan Maha Esanya Allah, apa yang tidak mungkin? Seperti ini. Ya, baik Ustadz. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah keluarga Imron ini dan Nabi Zakaria ada hikmah yang bisa kita ambil untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Paling tidak satu sederhana tadi, doa yang kita panjatkan untuk anak kita ada 3. Dzurriyyatan thayyibah, Rabbi habli minas shalihin. Kemudian qurrata a'yun. Kemudian apalagi salah satu bagaimana cara Nabi Zakaria dalam mendidik anaknya. Apabila ada hal-hal yang aneh di luar dari kebiasaan, jangan kita biarkan saja, kita harus cari tahu kenapa dia melakukan seperti itu. Ini yang harus kita cek dalam kehidupan kita. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.